guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan mengulas salah satu film yang bergenre drama thriller yang menceritakan kisah seorang pemuda yang bertahan hidup di gunung salju sendirian. Tokoh utama dalam film ini adalah Josh Hartnett dan disutradarai oleh Scott Wag. Film ini diambil dari kisah nyata yang berjudul Sick Below Miracle on the Mountain. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan terlebih dahulu, jangan lupa subscribe, dan buat yang sudah nonton saya ucapkan terima kasih. Oke, mari kita mulai filmnya. Di awal film, kita didengarkan prolog dari seorang Eric L. Marco. Dia menceritakan kisah hidupnya yang tak kenal menyerah. Dia suka bermain es koki, meskipun ia berkali-kali jatuh, namun ia tetap bangkit lagi. Dia adalah seorang yang mampu menaklukkan segala halangan yang dia hadapi. Akan tetapi, ada satu hal yang tidak bisa dia kalahkan, yaitu kecanduan narkoba. Film dimulai di mana Eric bangun pagi, kemudian Eric sarapan. Pada saat Eric bercermin, dia melihat ada bekas luka di keningnya. Ia teringat waktu dia kecelakaan karena obat-obatan terlarang tersebut. Di kantor polisi, Eric dijemput oleh ibunya yang kemudian memarahinya dan memberikan nasihat. Ibunya berkata 7 hari lagi ia harus datang ke persidangan. Kemudian Eric mulai berolahraga. Kemudian Eric keluar rumah dan dia mencari sesuatu. Tentu saja itu adalah permen karet. Sedang berada di luar, tiba-tiba pintu Eric tertutup sendiri. Dan Eric tidak bisa membukanya. Sial bukan? Dan Eric menendang pintunya, yang menyebabkan luka kecil di betisnya. Eric kemudian bersiap-siap untuk pergi berseluncur. Saat Eric ingin pergi, namun ia ketinggalan. Bus yang ingin dia naiki sudah pergi jauh. Namun kemudian Eric mendapatkan tumpangan sebuah mobil yang lewat. Akhirnya sampai juga nih guys si Eric di tempat tujuannya. Pun melanjutkan perjalanannya dengan menaiki sebuah kereta gantung nih guys. Singkat cerita, Eric pun mulai berselancar sambil mendengarkan sebuah lagu di radio miliknya. Sementara itu di markas penjaga, para penjaga meminta untuk mengosongkan tempat berselancar karena akan terjadi badai nih guys. Namun Eric tidak menghiraukan akan hal itu. Ia tetap berselancar meskipun cuaca sudah mulai buruk dan sudah nampak kabut tebal nih. Saat berada di suatu tempat, Eric kebingungan nih mau milih ke jalur mana. Ternyata Eric memilih jalur yang salah nih guys. Apesnya ternyata Eric ini tersesat guys, dan kabut pun semakin lama semakin gelap guys. Eric pun mulai kebingungan dengan cuaca yang sangat dingin. Tidak mungkin kiranya dia bertahan di gunung salju itu. Akhirnya malam pun tiba guys. Eric berusaha untuk mencari tempat untuk berteduh, dan kemudian ia mencoba untuk menghidupkan sebuah api untuk menghangatkan badannya. Namun usahanya tersebut gagal guys karena koreknya sudah terlanjur basah. Akhirnya Eric pun kedinginan. Namun Eric tidak patah semangat. Ia berusaha bangkit dan mencari jalan untuk pulang. Kemudian Eric mengambil skinya dan mulai menaikinya. Ia berselancar berusaha untuk mencari jalan kembali. Namun sayang, usahanya sia-sia. Ia hampir masuk jurang karena terpeleset. Berusaha untuk berjalan kaki saja, namun sial, ia bertemu dengan segerombolan serigala. Serigala-serigala itu mulai berusaha untuk mendekati Eric nih. Eric mulai kepanikan dan berusaha untuk membela diri. Dia berteriak sekencang-kencangnya untuk mengusir serigala tersebut. Setelah serigala itu pergi, Eric berusaha untuk berlari menghindar dari tempat itu agar tidak menjadi mangsa mereka. Eric pun mulai kelelahan nih guys. Dia berpikir bahwa percuma kalau dia berlari, serigala itu semakin lama semakin banyak mengejarnya. Akhirnya Eric berinisiatif untuk menggali sebuah lubang untuk bersembunyi sementara. Setelah lubang itu selesai, Eric pun bersembunyi di dalam lubang itu, dan akhirnya Eric tidur di sana sampai pagi. Pada pagi harinya, tepatnya di hari kedua Eric tersesat, ia mulai menyusun rencana untuk mencari jalan pulang. Singkat cerita, Eric menemukan sebuah danau yang luas guys, dan akhirnya dia berjalan di atasnya. Tiba-tiba Eric pun terjatuh ke dalam danau tersebut.
Erik kemudian menepi ke sebuah batu di pinggir danau. Ia sangat kedinginan. Erik pun terpaksa melepaskan semua pakaiannya nih guys untuk menjemurnya supaya kering. Dan sementara itu dia tidak menggunakan pakaian. Sementara menunggu bajunya kering, Erik pun duduk di pinggir batu. Di hari ketiga, Erik kembali berjalan untuk mencari jalan pulang. Di hari ketiga ini, Erik mulai merasa lemas. Erik mulai tergopoh-gopoh nih guys. Kemudian ia terjatuh. Setelah itu ia memuntahkan darah. Sepertinya Erik mulai kelaparan. Erik pun terkapar lemas. Untuk mengobati rasa laparnya, Erik meminum air di kantong kresek yang dia simpan. Erik pun terpaksa bermalam di sana. Di hari keempat, kaki Erik yang luka mulai mengalami infeksi. Erik memberanikan diri untuk membuka lukanya tersebut. Saat dia membukanya, kulitnya terkelupas. Erik pun berteriak kesakitan. Kemudian Erik melanjutkan perjalanannya dengan kakinya yang terpincang-pincang. Erik sudah mulai sangat kelelahan. Sementara itu di tempat lain, ibu Erik mulai khawatir dan curiga kepada anaknya yang tidak pernah menjawab telepon darinya. Hari kelima Erik tersesat. Erik benar-benar sudah kelelahan. Ia menggunakan skinya sebagai tongkat karena kakinya sudah komplikasi. Ia kemudian duduk dan beristirahat. Kemudian ia membuka lukanya lagi yang sudah mulai membusuk dan semakin parah. Ia memberanikan diri untuk membukanya kembali. Dengan perasaan takut, Erik pelan-pelan kemudian membukanya. Ia meringis kesakitan. Karena sangat lapar, dia pun terpaksa memakan kulit kakinya guys. Wow. Di hari ke-6, ibu Erik kemudian melapor kepada pihak penjaga gunung. Ia mengatakan bahwa anaknya sudah tidak kembali selama 6 hari. Erik berusaha menghidupkan radio agar sinyalnya dapat dideteksi oleh tim penjaga gunung. Ia berusaha untuk berjalan mencari tempat gunung yang tinggi. Di hari ke-7, ibu Erik datang ke tempat penginapan Erik nih guys. Dia mulai curiga dan mencari Erik kemana-mana. Ia memeriksa semua isi penginapan, namun Erik tidak ada di sana. Ibunya pun semakin panik saat itu. Kemudian ibunya segera melaporkan kehilangan anaknya kepada pihak penjaga gunung. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya anaknya akan datang sidang setelah 6 hari, namun sudah 7 hari anaknya tak kembali. Ibunya sangat panik. Ia memohon meminta pertolongan kepada penjaga gunung untuk mencari anaknya tersebut. Singkat cerita, tim penjaga pun langsung mencari Erik menggunakan helikopter. Tim penjaga pun mulai berangkat mencari Erik. Sementara itu, Erik berusaha mencari sinyal di radionya. Ia terus berusaha berjalan untuk mencari puncak tertinggi. Saat dia berjalan, tiba-tiba ia mendengar suara helikopter nih guys. Erik pun langsung berteriak memanggil helikopter itu, tapi sayang, dia tidak terlihat karena tertutup oleh rimbunnya pepohonan. Erik berusaha mengangkat radionya agar terdeteksi oleh para penjaga gunung, tapi sayang mereka sudah terlanjur jauh dan tak melihat Erik. Erik sangat sedih saat itu. Ia merasa sudah tak bisa lagi berbuat apa-apa. Tim pencari pun kembali ke markasnya. Sementara itu, Erik yang putus asa kemudian teringat akan ibunya. Ia tidak akan membiarkan ibunya menemukannya dalam keadaan seperti itu. Di hari ke-8, Erik yang lapar kembali memakan sisa gorengannya nih guys. Dengan sisa tenaganya, Erik berusaha menaiki ke puncak yang lebih tinggi untuk mencari sinyal radionya agar mudah dideteksi oleh para penjaga gunung, supaya dapat menemukan dirinya. Singkat cerita, Erik berhasil membuat tim penjaga menemukan sinyal dirinya. Kemudian dengan sigap mereka mencari Erik. Akhirnya tim penjaga pun melihat Erik dan langsung mengevakuasinya. Mereka langsung membawa Erik pulang. Ia pun sampai di markas penjaga.
serta disambut haru oleh ibunya. Di akhir film kita didengarkan prolog dari Eric L. Marco. By the way, ini adalah Eric yang asli loh guys. Kakinya sudah diamputasi. Hikmah dari film ini, kita tidak boleh menggunakan obat-obatan terlarang dan jangan bertindak gegabah.